Derby biru kembali memanas. Pertemuan dua tim besar, Arema dan Persib, di pekan ke-6 Super League 2025-2026 siap menyajikan tensi tinggi, drama di lapangan, hingga rivalitas supporter yang selalu jadi sorotan. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Arema mampu bangkit di kandang atau justru Persib yang sukses mencuri poin berharga di laga klasik ini? Jangan kemana-mana, karena semua fakta, analisis, hingga prediksi lengkapnya akan kita bahas di video ini. Sebelum lanjut ke pembahasan lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Super League dan Persib Bandung. Klik tombol like, tinggalkan komentar kalian tentang siapa yang bakal menang di laga Arema versus Persib, dan tentunya share video ini ke teman-teman Bobotoh dan Aremania supaya makin seru diskusinya. Karena di video ini, kita bakal kupas tuntas dari kondisi terbaru kedua tim, analisis head-to-head, strategi pelatih, hingga prediksi skor akhir yang bikin penasaran. Jadi, tonton video ini sampai habis biar nggak ada informasi penting yang kelewat. Super League 2025-2026 memasuki pekan ke-6 dengan sejumlah pertandingan menarik. Namun sorotan utama publik sepak bola Indonesia jelas tertuju pada satu laga klasik, Arema FC versus Persib Bandung. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 September 2025 pukul 15.30 WIB di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Ini bukan sekadar laga biasa. Ia adalah duel syarat gengsi, penuh rivalitas panjang, dan selalu menampilkan atmosfer panas baik di lapangan maupun di tribun penonton. Sejak awal musim, jadwal ini sudah menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Derby biru, sebutan yang populer digunakan karena warna kebesaran kedua tim sama-sama biru, selalu menghadirkan drama, intrik, dan emosi yang tak terukur. Bagi Aremania, kemenangan atas Persib berarti lebih dari sekadar 3 poin. Itu adalah pembuktian bahwa Singo Edan tetap bisa mengaum meski dalam kondisi sulit. Sementara bagi Bobotoh, hasil positif di Malang akan mempertegas status Persib sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini. Atmosfer jelang laga ini sudah mulai terasa sejak beberapa hari sebelumnya. Jalanan Malang mulai dipenuhi atribut biru khas Arema. Spanduk besar bertuliskan, Kanjuruhan Sakti, Arema tak terkalahkan, terpampang di beberapa titik kota. Para pedagang kaos, syal, hingga bendera berlomba-lomba menawarkan dagangannya. Aura pertandingan besar begitu kental, membuat kota Malang seolah bersiap menjadi tuan rumah sebuah festival sepak bola. Di sisi lain, di Bandung, Bobotoh pun tak kalah antusias. Meski hanya sebagian yang bisa melakukan perjalanan tandang karena keterbatasan kuota tiket, dukungan melalui layar kaca dan media sosial begitu masif. Tagar Persib Day dan Derby biru mendominasi lini masa sejak jadwal pertandingan diumumkan. Euforia ini menunjukkan betapa besarnya magnet pertandingan antara dua klub besar Indonesia tersebut. Dari sisi teknis, pertandingan ini memiliki bobot yang sangat penting. Arema membutuhkan kemenangan untuk bangkit dari tren negatif setelah gagal menang dalam 2 pertandingan terakhir. Kekalahan dari Dewa United dengan skor 1-2 dan hasil imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara membuat posisi Arema di klasemen belum sepenuhnya aman. Mereka memang masih bercokol di papan atas dengan 8 poin dari 5 laga, namun jarak dengan tim-tim di bawahnya sangat tipis. Satu kekalahan saja bisa membuat posisi mereka terlempar dari persaingan ketat. Persib datang dengan modal berbeda. Meski baru saja ditahan imbang oleh Lion City Sailors di ajang AFC Champions League 2, ACL 2, dengan skor 1-1, performa Maung Bandung di kompetisi domestik relatif stabil. 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan membawa mereka mengemas 7 poin dan menempati peringkat ke-6. Bagi pelatih Bojan Hodak, hasil di Malang bisa menjadi tolok ukur sejauh mana Persib mampu bersaing untuk gelar juara musim ini. Tak bisa dipungkiri, rivalitas historis antara Arema dan Persib adalah bumbu utama dari pertandingan ini. Kedua klub sama-sama lahir dari kultur supporter yang militan, penuh kreativitas, dan totalitas dalam mendukung tim. Pertemuan mereka selalu diwarnai adu yel-yel, koreografi tribun, hingga kehangatan emosional yang kadang meluap. Itulah mengapa laga ini sering disebut bukan hanya pertarungan 11 lawan 11 di lapangan, melainkan juga pertarungan dua kultur besar sepak bola Indonesia. Namun, laga ini juga penuh risiko.
Tekanan atmosfer Stadion Kanjuruhan bisa menjadi pedang bermata dua. Dukungan puluhan ribu Aremania jelas akan mengangkat semangat tim tuan rumah. Namun di sisi lain, tekanan itu juga bisa membuat pemain Arema gugup jika tak mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Persib tentu ingin memanfaatkan situasi tersebut. Mental bertanding dan pengalaman bermain di laga besar bisa menjadi pembeda. Apalagi, banyak pemain Persib yang sudah terbiasa menghadapi tekanan besar, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Sejak konferensi pers pra-pertandingan, kedua pelatih sama-sama mengobarkan semangat tinggi. Pelatih Arema, Marcos Santos, menegaskan bahwa timnya siap bekerja keras untuk memutus tren buruk. Ia bahkan mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan Persib saat mereka berlaga melawan Lion City Sailors. Sementara itu, Bojan Hodak memilih untuk merendah, menekankan perlunya fokus penuh karena Arema adalah lawan yang tak mudah, terutama ketika bermain di kandang. Singkatnya, pertandingan ini adalah laga dengan 3 dimensi penting: gengsi, strategi, dan momentum. Gengsi, karena dua klub besar ini selalu ingin membuktikan siapa yang lebih unggul. Strategi, karena duel ini akan ditentukan oleh bagaimana Marcos Santos dan Bojan Hodak meramu taktik untuk saling meredam kelebihan lawan. Dan momentum, karena hasil pertandingan ini bisa menjadi titik balik perjalanan musim bagi Arema maupun Persib. Masyarakat sepak bola Indonesia jelas tak sabar menantikan kick-off. Semua tahu, ketika Arema dan Persib bertemu, selalu ada cerita yang lahir. Entah itu gol dramatis, kartu merah kontroversial, hingga selebrasi unik di depan ribuan supporter. Stadion Kanjuruhan akan menjadi saksi babak baru rivalitas panjang derby biru, laga yang lebih besar dari sekadar 3 angka di klasemen. Arema FC datang ke laga melawan Persib Bandung dengan kondisi yang bisa dibilang setengah fit. Performa mereka di awal musim memang belum sepenuhnya stabil. Dari 5 pertandingan yang sudah dijalani, Singo Edan mencatat 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Catatan ini membuat Arema bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 8 poin. Posisi tersebut sebenarnya cukup baik, namun bukan tanpa tanda tanya besar. Mampukah Arema konsisten? Dalam 2 pertandingan terakhir, Arema menunjukkan wajah yang berbeda. Saat menghadapi Dewa United, mereka sempat unggul lebih dulu, namun gagal menjaga keunggulan hingga akhirnya kalah 1-2. Hasil itu cukup memukul, karena seharusnya di kandang sendiri Arema bisa tampil lebih dominan. Kekalahan tersebut kemudian disusul dengan hasil imbang 0-0 melawan Persijap Jepara, sebuah laga yang menunjukkan betapa lini serang Arema masih kesulitan menemukan sentuhan akhir. 2 laga tanpa kemenangan ini menjadi bahan evaluasi besar menjelang duel penting kontra Persib. Pelatih Marcos Santos tentu tidak tinggal diam. Pelatih asal Brasil itu langsung menggenjot latihan tambahan. Para pemain bahkan sepakat menambah porsi latihan pagi dan sore demi memperbaiki kelemahan. Kami harus lebih keras lagi, karena lawan berikutnya adalah Persib yang punya kualitas bagus, tegas Santos dalam konferensi pers. Ucapannya jelas mencerminkan urgensi laga ini. Arema tidak boleh kehilangan poin di kandang sendiri jika ingin tetap bersaing di papan atas. Salah satu masalah utama Arema ada di lini serang. Meski memiliki penyerang asing berbahaya seperti Dalberto Luanbelo, konsistensi dalam mencetak gol masih kurang. Dalberto sempat mencetak gol penting, namun belum menemukan partner yang benar-benar klop di lini depan. Sementara pemain lokal masih mencari bentuk permainan terbaik. Dalam beberapa laga, Arema menciptakan banyak peluang namun gagal mengonversinya menjadi gol. Situasi inilah yang dikhawatirkan bisa menjadi bumerang saat menghadapi Persib yang terkenal solid di lini belakang. Jika Arema FC datang ke laga pekan ke-6 Super League 2025-2026 dengan kondisi fluktuatif, maka Persib Bandung menghadapi situasi yang sedikit lebih stabil, meski tetap penuh tantangan. Maung Bandung, julukan Persib, membawa modal 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari 4 laga awal mereka di kompetisi domestik. Total 7 poin yang dikumpulkan menempatkan mereka di posisi ke-6 klasemen sementara. Angka itu tidak buruk, tetapi juga belum cukup untuk membuat Bobotoh merasa puas. Tambahan cerita datang dari ajang AFC Champions League 2, ACL 2, di mana Persib baru saja melakoni laga perdana melawan Lion City Sailors, LCS, dari Singapura. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api berakhir imbang 1-1. Hasil ini sejatinya memberi sinyal positif bahwa Persib mampu bersaing di level Asia, namun juga menyisakan catatan penting. Maung Bandung masih memiliki pekerjaan rumah di lini serang yang terkadang kurang efisien memanfaatkan peluang. Pelatih Bojan Hodak tak menutup mata.
Pria asal Kroasia itu menegaskan bahwa timnya harus segera mengalihkan fokus ke laga melawan Arema. Arema tim berbeda dengan LCS. Kami harus melakukan rotasi, memantau kondisi fisik pemain, dan menyiapkan strategi berbeda, ujarnya. Pernyataan Hodak menunjukkan bahwa manajemen kebugaran menjadi isu utama bagi Persib, mengingat jadwal padat di kompetisi domestik dan Asia. Secara teknis, Persib punya modal kuat. Lini belakang mereka cukup solid dengan perpaduan pemain lokal berpengalaman dan legiun asing. Nama-nama seperti Nick Kuipers, Kakang Rudianto, hingga pemain anyar di sektor bek kiri berhasil menciptakan struktur pertahanan yang tangguh. Meski kebobolan di beberapa laga, secara umum Persib jarang kehilangan konsentrasi dalam mengawal gawang. Kiper utama mereka pun menunjukkan refleks cepat dan mampu melakukan penyelamatan krusial. Di lini tengah, Persib memiliki motor permainan yang lebih matang dibanding lawan-lawannya. Kehadiran Mark Klok sebagai pengatur ritme, dipadu dengan gelandang energik lain, membuat Maung Bandung bisa menguasai tempo pertandingan. Mereka mampu mengalirkan bola dengan cepat dari lini belakang ke depan, sekaligus menjaga keseimbangan ketika diserang balik. Hodak juga punya opsi rotasi dengan beberapa pemain muda yang mulai menemukan kepercayaan diri. Lini depan Persib adalah salah satu kekuatan yang membuat mereka diperhitungkan. Striker asing mereka dikenal produktif dan kerap menjadi pembeda dalam laga-laga ketat. Meski terkadang masih terkendala finishing, kehadiran mereka selalu merepotkan bek lawan. Didukung winger cepat yang piawai menusuk dari sayap, serangan Persib bisa datang dari berbagai arah. Kombinasi pemain lokal dan asing di sektor ini dianggap sebagai senjata pamungkas dalam menghadapi tekanan di Stadion Kanjuruhan. Namun, perjalanan Persib tidak sepenuhnya mulus. Kekalahan satu kali di awal musim menunjukkan bahwa tim ini belum kebal dari masalah. Terkadang, koordinasi antar pemain masih terlihat goyah, terutama saat menghadapi pressing ketat lawan. Selain itu, stamina para pemain juga menjadi perhatian. Dalam laga melawan LCS, Hodak secara terbuka mengakui bahwa Persib mengalami penurunan kondisi fisik dalam 15 menit terakhir. Jika hal ini terulang di Kanjuruhan, Arema bisa memanfaatkannya. Mental juara menjadi keunggulan tersendiri bagi Persib. Klub ini sudah terbiasa menghadapi pertandingan besar dengan tekanan tinggi. Banyak pemain mereka memiliki pengalaman internasional, baik di tim nasional maupun di kompetisi regional. Hal ini memberi rasa percaya diri lebih saat menghadapi atmosfer panas di Malang. Kami terbiasa bermain di depan puluhan ribu penonton. Bagi kami, itu bukan masalah, justru motivasi tambahan, ujar salah satu pemain senior Persib. Bojan Hodak sendiri dikenal sebagai pelatih yang piawai membaca situasi. Sejak membawa Persib meraih gelar sebelumnya, ia selalu menekankan kerja keras, disiplin, dan organisasi tim. Hodak jarang bergantung pada satu pemain saja. Baginya, kekuatan Persib ada pada kolektivitas. Filosofi inilah yang coba ia tanamkan kembali musim ini, terutama setelah ada beberapa wajah baru di skuad. Semakin hari, pemain saya semakin memahami satu sama lain. Kami masih dalam proses, tapi progresnya positif, tegas Hodak. Selain aspek teknis, Persib juga punya motivasi tambahan. Mereka ingin menjaga tren positif atas Arema dalam pertemuan terakhir. Dalam 5 laga terakhir, Persib lebih sering menang atau minimal tidak kalah. Catatan ini tentu ingin dilanjutkan, bukan hanya untuk gengsi, tapi juga agar posisi di klasemen bisa terus merangkak naik. Laga di Kanjuruhan dipandang sebagai ujian krusial, karena menang tandang di Malang akan memberi efek ganda, 3 poin plus moral tinggi. Bobotoh, meski tak bisa hadir penuh di Stadion Kanjuruhan, tetap memberi dukungan luar biasa. Melalui media sosial, mereka mengirimkan pesan motivasi kepada pemain. Banyak pula yang berangkat ke Malang dengan tiket terbatas, menunjukkan totalitas dukungan. Energi dari Bobotoh ini diakini bisa menjadi faktor tambahan bagi skuad Persib. Dalam banyak kasus, dukungan semacam ini memberi dorongan mental bagi pemain untuk tampil habis-habisan di lapangan. Sejarah pertemuan antara Arema FC dan Persib Bandung selalu menjadi salah satu faktor penting dalam membangun narasi jelang pertandingan. Dalam 5 pertemuan terakhir kedua tim, Persib lebih unggul dengan beberapa kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Catatan ini membuat Maung Bandung berada di atas angin secara psikologis, sementara Arema justru menghadapi tantangan besar untuk memutus tren negatif tersebut. Mari kita bedah satu persatu. Pada musim 2023-2024, Persib berhasil mengalahkan Arema di kandang sendiri dengan skor tipis 2-1. Pertandingan itu dikenang karena gol kemenangan lahir di menit-menit akhir,
Hasil dari kerjasama apik antara lini tengah dan penyerang asing. Aremania pulang dengan kecewa, sementara Bobotoh merayakan kemenangan dramatis. Musim berikutnya, di 2024-2025, giliran laga di Bandung yang berakhir dengan skor 3-1 untuk Persib. Dominasi Persib terlihat jelas di laga itu, dengan lini serang yang sangat efektif. Di sisi lain, Arema hanya mampu menahan imbang Persib pada 2 kesempatan. Salah satunya terjadi di Malang dengan skor 0-0, laga yang berlangsung sangat ketat tanpa banyak peluang bersih. Hasil itu memang tidak buruk, namun juga tidak cukup untuk memuaskan Aremania yang selalu menuntut kemenangan di kandang sendiri. Dari rangkaian hasil ini terlihat pola, Persib lebih konsisten meraih hasil, sedangkan Arema sering kesulitan mengeksekusi peluang ketika menghadapi Maung Bandung. Statistik ini tentu menjadi bahan bakar motivasi bagi kedua tim. Bagi Persib, tren positif menjadi modal berharga untuk menjaga rasa percaya diri. Mereka tahu bahwa menghadapi Arema, mereka punya catatan kemenangan lebih banyak. Hal ini bisa membantu pemain tampil lebih tenang di lapangan, karena mereka sudah terbukti mampu menaklukkan lawan di kesempatan sebelumnya. Kami punya rekor bagus melawan Arema, tapi itu masa lalu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kami bermain di lapangan nanti, kata salah satu pemain Persib, menekankan bahwa catatan historis penting, namun tidak boleh membuat lengah. Ketika sebuah tim mengalami periode naik turun, peran pelatih bukan sekadar menyusun strategi di atas kertas, melainkan juga bagaimana ia membangkitkan semangat dan keyakinan anak asuhnya. Itulah yang kini dilakukan Marcos Santos, juru taktik Arema FC. Ia sadar benar bahwa menghadapi Persib bukanlah perkara mudah, tetapi justru di sanalah tantangan sesungguhnya, mengukur seberapa besar perkembangan timnya setelah menjalani 5 laga awal Super League musim ini. Santos menatap laga kontra Persib dengan wajah serius, tetapi tidak kehilangan rasa percaya diri. Dalam sesi latihan terakhir, ia berulang kali menekankan pentingnya fokus penuh sejak menit pertama. Persib adalah tim yang kuat. Mereka punya kombinasi pemain lokal dan asing yang berbahaya. Tapi kami juga punya kualitas dan semangat. Saya percaya, kalau kami bekerja keras, 3 poin bisa kami rebut, ujarnya penuh keyakinan. Ucapan itu bukan sekadar formalitas. Sang pelatih memang telah mengantongi catatan khusus tentang kelemahan Persib. Ia memantau laga Maung Bandung saat tampil di AFC Champions League 2, khususnya ketika menghadapi Lion City Sailors. Dari sana, ia menemukan celah yang menurutnya bisa dieksploitasi, koordinasi lini belakang Persib yang kadang lengah ketika menghadapi tekanan cepat. Untuk mematangkan strategi, Santos menggelar latihan tambahan. Para pemain Arema dipaksa berlari lebih kencang, menekan lebih dalam, dan melatih transisi dengan tempo tinggi. Bagi Santos, lawan seperti Persib tidak boleh diberi ruang sedikit pun, sebab setiap kelengahan bisa berujung gol. Kedisiplinan jadi kunci. Kami tidak boleh terbawa permainan mereka. Justru mereka yang harus mengikuti ritme kami, tegasnya. Optimisme Santos juga lahir dari beberapa pemain kuncinya yang menunjukkan tren peningkatan. Dalberto Luanbelo, misalnya, striker asing asal Brasil itu semakin padu dengan rekan-rekannya. Meski sempat kesulitan adaptasi di awal musim, kini Dalberto mulai menemukan timing dan insting golnya. Santos yakin, Dalberto bisa jadi ancaman nyata bagi pertahanan Persib yang terkenal solid. Selain itu, lini tengah Arema juga mendapat sorotan. Kehadiran gelandang energik memberi warna tersendiri dalam pola permainan tim. Ia mampu menjadi penghubung sekaligus pemutus alur serangan lawan. Dalam beberapa laga terakhir, kontribusinya terlihat jelas, terutama ketika Arema menahan imbang tim-tim tangguh. Santos berencana menugaskan gelandang ini sebagai penjaga kunci agar aliran bola Persib tidak berjalan mulus. Di sisi lain, Santos paham bahwa dukungan supporter adalah senjata tambahan. Meski tidak mau terlalu banyak membicarakan atmosfer laga, ia mengakui bahwa semangat para pendukung selalu menjadi bahan bakar utama tim. Mereka memberi energi. Ketika pemain sudah kelelahan, suara-suara dukungan itu yang membuat mereka terus berlari, katanya. Namun, optimisme Santos bukan berarti tanpa catatan. Ia tetap mengingatkan pemainnya bahwa Persib memiliki mental juara dan pengalaman di laga besar. Menurutnya, hanya tim dengan konsentrasi penuh yang bisa meraih kemenangan. Karena itu, Santos memilih pendekatan psikologis, menanamkan rasa percaya diri tanpa membuat pemainnya jemawa. Kami respek terhadap Persib, tetapi kami tidak akan mundur. Justru kami ingin membuktikan bahwa Arema juga pantas disegani, pungkasnya. Secara keseluruhan,
Sikap optimistis Santos bukanlah basa-basi. Ia telah merancang skenario permainan yang detail, membekali anak asuh dengan latihan intensif, serta menggelorakan motivasi tinggi. Kini, tinggal bagaimana para pemain Arema menerjemahkan instruksi itu ke lapangan. Satu hal yang pasti, laga ini akan jadi ujian mental sekaligus pembuktian. Apakah kerja keras Santos benar-benar berbuah manis, atau justru Persib yang akan kembali menunjukkan keperkasaannya? Di sisi lain, kubu Persib juga tidak tinggal diam. Bojan Hodak, sang pelatih kepala, menatap duel kontra Arema dengan penuh keseriusan. Baginya, pertandingan ini bukan sekadar laga pekan ke-6, melainkan sebuah momentum penting untuk menjaga konsistensi tim setelah sempat menuai kritik usai hasil imbang di ajang internasional. Hodak dikenal sebagai pelatih yang tenang, tetapi selalu detail dalam mempersiapkan tim. Ia menolak terbuai dengan statistik head-to-head yang cenderung menguntungkan Persib. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki cerita baru. Kami tidak bisa hidup dari rekor masa lalu. Arema punya kualitas, punya semangat juang, dan bermain di hadapan dukungan besar. Itu tidak bisa dianggap remeh, ungkapnya. Salah satu sorotan Hodak adalah lini depan Arema yang diperkuat Dalberto Luanbelo. Striker Brasil itu memang menjadi momok baru di Super League, dengan gaya bermain agresif dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Hodak menginstruksikan bek-beknya agar selalu waspada terhadap pergerakan Dalberto, baik di kotak penalti maupun saat menerima bola di luar area berbahaya. Selain mewaspadai lawan, Hodak juga fokus membenahi performa timnya. Hasil imbang kontra Lion City Sailors menjadi bahan evaluasi besar. Ia melihat Persib masih kurang tajam dalam penyelesaian akhir, meski mampu mendominasi permainan. Karena itu, dalam beberapa sesi latihan terakhir, ia memberikan porsi khusus untuk para striker agar lebih klinis di depan gawang. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi tidak semuanya berbuah gol. Itu harus diperbaiki segera, kata Hodak. Rotasi juga menjadi isu penting. Jadwal padat membuat Persib harus pintar menjaga kebugaran pemain. Hodak kemungkinan akan memberikan kesempatan pada beberapa pemain yang sebelumnya hanya jadi pelapis. Baginya, semua pemain memiliki peran penting, dan setiap laga adalah kesempatan menunjukkan kualitas. Saya tidak melihat pemain inti atau cadangan, semua sama pentingnya. Yang terpenting adalah kontribusi ketika diberi kepercayaan, tegasnya. Di lini tengah, Hodak mengandalkan keseimbangan antara kreativitas dan ketangguhan bertahan. Ia menekankan pentingnya menjaga tempo agar Persib tidak terbawa arus permainan cepat lawan. Menurutnya, penguasaan bola dan transisi yang rapi akan jadi kunci untuk mengontrol pertandingan. Meski tampil di laga tandang, Hodak tidak mau sekadar bermain bertahan. Filosofinya jelas. Persib harus tetap tampil menyerang, tetapi dengan perhitungan matang. Kami datang bukan untuk menunggu lawan, tetapi untuk mengambil inisiatif. Namun, kami juga harus cerdas dalam mengelola risiko, ujarnya. Ketenangan Hodak menular ke pemain. Para penggawa Persib menyatakan siap bekerja keras demi membawa pulang poin. Mereka sadar, setiap laga tandang membutuhkan disiplin ganda, baik dalam bertahan maupun menyerang. Semua lawan berat, tetapi justru di situ letak tantangan. Kami ingin buktikan bahwa Persib bisa konsisten, baik di kandang maupun di luar, ungkap salah satu gelandang senior. Secara mental, Persib berada dalam kondisi baik. Hodak menilai bahwa pengalaman tampil di kompetisi internasional menjadi pelajaran berharga, sekaligus modal menghadapi laga domestik. Ia percaya anak asuhnya semakin matang, tidak mudah panik, dan lebih percaya diri dalam situasi sulit. Pada akhirnya, Hodak menegaskan bahwa fokus adalah kunci. Ia berulang kali mengingatkan pemain agar tidak terganggu oleh faktor eksternal, termasuk tekanan atmosfer supporter lawan. Kami harus menutup telinga dari hal-hal di luar. Fokus hanya pada bola, hanya pada permainan. Kalau itu bisa dilakukan, hasilnya akan mengikuti, pungkasnya. Setiap pertandingan besar selalu memiliki detail-detail kecil yang seringkali menjadi penentu hasil akhir. Laga Arema melawan Persib kali ini tidak hanya berbicara soal nama besar, strategi pelatih, atau kualitas pemain bintang. Ada banyak faktor lain yang tersembunyi di balik layar, yang bisa menentukan siapa yang akan tersenyum di akhir pertandingan. Pertama, faktor kebugaran fisik pemain. Jadwal Super League yang padat, ditambah Persib yang baru saja tampil di kompetisi antar klub Asia, membuat kondisi fisik pemain jadi sorotan utama. Tim yang bisa menjaga stamina hingga menit 90 kemungkinan besar akan lebih dominan.
Arema memiliki keuntungan karena jadwal mereka lebih ringan dibandingkan Persib yang harus menjalani laga internasional. Namun, di sisi lain, pengalaman Persib melawan tim luar negeri membuat mereka punya daya tahan mental lebih baik. Kebugaran ini juga menyangkut kesiapan pemain pengganti. Rotasi efektif akan sangat menentukan. Kedua, cedera pemain inti. Setiap tim pasti berharap skuadnya lengkap saat menghadapi laga penting. Namun realitasnya, sepak bola selalu menghadirkan kejutan. Ada pemain yang tiba-tiba mengalami masalah kebugaran atau tidak fit menjelang pertandingan. Apabila salah satu bintang absen, strategi pelatih bisa berubah total. Misalnya, bila Dalberto Luanbelo tidak bisa tampil penuh, Arema kehilangan ujung tombak yang tajam. Di sisi lain, bila lini belakang Persib pincang, ancaman dari lawan bisa semakin sulit diantisipasi. Ketiga, tekanan atmosfer pertandingan. Meski tidak menyebutkan nama stadion, semua orang tahu bahwa Arema memiliki basis supporter yang luar biasa fanatik. Dukungan ribuan orang bisa jadi energi tambahan, tetapi juga bisa menjadi beban jika para pemain tidak mampu mengontrol emosi. Hal yang sama berlaku bagi Persib. Mereka terbiasa tampil di bawah tekanan, tetapi jika mental terganggu, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Keempat, strategi pressing dan transisi. Marcos Santos cenderung menginstruksikan pressing ketat sejak awal untuk mengganggu ritme Persib. Namun pressing yang tidak disiplin bisa membuka ruang bagi serangan balik cepat lawan. Sementara itu, Bojan Hodak dikenal lihai mengatur transisi, baik bertahan maupun menyerang. Pertarungan ini akan sangat ditentukan oleh siapa yang lebih disiplin dalam menjalankan pola. Kelima, efektivitas serangan sayap. Baik Arema maupun Persib sama-sama punya pemain sayap eksplosif. Umpan silang, tusukan cepat, dan pergerakan melebar bisa membongkar pertahanan lawan. Namun, jika umpan silang tidak akurat atau pemain depan gagal memanfaatkan peluang, serangan hanya akan menjadi sia-sia. Di sini, kemampuan bek sayap menutup ruang juga jadi faktor penting. Keenam, keputusan wasit. Suka atau tidak, keputusan wasit seringkali ikut memengaruhi hasil pertandingan. Apalagi laga besar dengan tensi tinggi biasanya rawan pelanggaran keras. Sebuah kartu merah, penalti, atau gol yang dianulir bisa menjadi titik balik. Kedua pelatih tentu berharap wasit memimpin dengan adil, tetapi setiap tim juga harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ketujuh, momen individu pemain bintang. Pertandingan besar kerap ditentukan bukan hanya oleh strategi, tetapi juga oleh aksi individu. Tendangan jarak jauh, penyelamatan gemilang kiper, atau pergerakan cerdas bisa mengubah jalannya laga. Dalberto di kubu Arema dan Ciro Alves di kubu Persib misalnya, keduanya punya kualitas untuk mencetak gol spektakuler yang bisa mematikan semangat lawan. Terakhir, aspek psikologis dan mental juara. Persib dikenal punya mental kuat di laga-laga sulit. Mereka terbiasa menghadapi tekanan besar dan tidak mudah panik ketika tertinggal. Sementara Arema punya semangat juang tinggi yang kerap membuat mereka bangkit di saat-saat genting. Pertarungan mental ini akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Jadi, siapa yang lebih unggul? Sulit ditebak. Laga ini lebih dari sekadar adu taktik. Ini adalah duel ketahanan fisik, konsentrasi, dan mental. Setiap kesalahan kecil bisa jadi bumerang. Setiap peluang harus dimaksimalkan. Pada akhirnya, tim yang lebih siap menghadapi faktor-faktor penentu inilah yang akan keluar sebagai pemenang. Jika pertandingan sepak bola adalah sebuah peta, maka setiap tim memiliki wilayah kekuatannya sendiri. Arema dan Persib, dua klub besar dengan tradisi panjang, memiliki karakteristik berbeda yang membuat duel mereka selalu menarik. Mari kita bedah peta kekuatan masing-masing tim menjelang laga pekan ke-6 Super League ini. Kekuatan Arema terletak pada semangat juang dan motivasi supporter. Tim berjuluk Singo Edan ini selalu dikenal punya daya tempur tinggi, terutama ketika mendapat dukungan langsung dari ribuan Aremania. Atmosfer seperti itu seringkali membuat pemain tampil di luar batas normal, seakan tenaga mereka tidak habis-habis. Faktor psikologis ini menjadi salah satu modal terbesar Arema dalam menghadapi lawan sekelas Persib. Dari sisi teknis, Arema memiliki penyerang asing yang tajam. Dalberto Luanbelo adalah figur penting di lini depan. Ia punya postur tinggi, kemampuan duel udara, dan insting gol yang bagus. Ia seringkali menjadi pemecah kebuntuan ketika tim kesulitan menembus pertahanan lawan. Selain Dalberto, Arema juga punya gelandang kreatif yang mampu mengatur tempo permainan dan membuka ruang dengan umpan-umpan akurat. Namun, kekuatan Arema tidak hanya di lini depan.
Pertahanan mereka yang solid juga patut diperhitungkan. Beberapa pemain belakang menunjukkan ketangguhan dalam duel 1 lawan 1, serta mampu menjaga area pertahanan dari ancaman serangan cepat. Jika konsentrasi terjaga, lini belakang ini bisa menjadi benteng kokoh. Sementara itu, kekuatan Persib terletak pada komposisi skuad yang seimbang. Mereka memiliki kombinasi ideal antara pemain lokal berkualitas dan legiun asing berpengalaman. Lini tengah Persib dikenal stabil, dengan kemampuan mengatur ritme permainan, menjaga keseimbangan, sekaligus menciptakan peluang. Hal ini membuat Persib mampu menguasai bola lebih lama dan mendikte jalannya pertandingan. Di lini depan, Persib memiliki striker yang tajam dan berpengalaman. Mereka tidak hanya mengandalkan satu pemain, melainkan beberapa opsi berbeda. Inilah yang membuat pertahanan lawan sulit menebak siapa yang akan menjadi eksekutor utama. Selain itu, kreativitas pemain sayap Persib sering menjadi senjata mematikan, dengan umpan silang maupun penetrasi ke dalam kotak penalti. Pertahanan Persib juga layak diacungi jempol. Kehadiran bek tangguh dan kiper berpengalaman membuat lini belakang mereka relatif sulit ditembus. Meski kadang lengah, secara umum pertahanan Persib cukup disiplin, terutama saat menghadapi serangan cepat. Dalam hal strategi, perbedaan filosofi pelatih membuat peta kekuatan semakin menarik. Marcos Santos mengandalkan pressing ketat dan permainan langsung ke depan. Ia lebih suka timnya bermain cepat dengan intensitas tinggi. Sebaliknya, Bojan Hodak menekankan penguasaan bola, transisi rapi, dan disiplin posisi. Pertemuan dua gaya ini akan menciptakan duel taktik yang seru. Jika dilihat secara keseluruhan, Arema punya keunggulan di sisi motivasi dan daya juang, sementara Persib unggul dalam pengalaman dan kedewasaan bermain. Duel ini bisa dianalogikan seperti pertempuran antara energi muda yang penuh gairah melawan pengalaman matang yang penuh perhitungan. Suporter adalah nyawa dalam setiap pertandingan sepak bola. Tanpa mereka, laga hanya akan terasa datar, seperti sebuah drama tanpa penonton. Dan ketika berbicara tentang Arema dan Persib, kita tidak hanya membicarakan dua klub besar, tetapi juga tentang dua komunitas pendukung yang luar biasa loyal, Aremania dan Bobotoh. Sejak jauh-jauh hari sebelum pertandingan, atmosfer panas sudah terasa. Di Malang, Aremania sibuk mempersiapkan diri. Spanduk raksasa, koreografi, hingga nyanyian-nyanyian khusus sudah dilatih. Bagi mereka, pertandingan ini bukan sekadar laga pekan ke-6, melainkan sebuah gengsi. Ada kebanggaan yang dipertaruhkan. Mengalahkan Persib berarti menunjukkan bahwa Singo Edan masih berwibawa di kancah nasional. Bagi Aremania, ekspektasi mereka jelas, tim harus menang di kandang. Mereka tahu Arema sedang dalam performa naik turun, tetapi justru itulah alasannya mengapa 3 poin di laga ini terasa begitu penting. Kekalahan melawan Dewa United masih menyisakan luka, dan hasil imbang lawan Persijap membuat hati belum tenang. Laga melawan Persib adalah obat. Jika menang, luka itu bisa sembuh. Jika kalah, rasa frustrasi bisa bertambah dalam. Di sisi lain, Bobotoh juga memiliki ekspektasi besar. Mereka mungkin tidak bisa hadir langsung dalam jumlah besar, tetapi dukungan dari kejauhan tetap membahana. Media sosial sudah dipenuhi komentar, analisis, dan doa. Bobotoh ingin Persib kembali ke papan atas. Mereka tahu skuad yang ada saat ini sangat solid, bahkan dianggap salah satu yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan komposisi seperti itu, hasil imbang atau kekalahan terasa sulit diterima. Rivalitas panjang antara kedua tim juga membuat tensi semakin panas. Sejarah mencatat, setiap kali Arema dan Persib bertemu, selalu ada cerita besar. Dari kemenangan dramatis, kontroversi wasit, hingga tensi di luar lapangan. Semua itu membentuk narasi bahwa laga ini bukan sekadar pertandingan, melainkan sebuah pertempuran biru. Arema dengan biru khas Malang, Persib dengan biru kebanggaan Bandung. Para suporter juga menyimpan cerita masing-masing. Aremania menganggap bahwa bermain di kandang harus dimanfaatkan sepenuhnya, karena mereka percaya atmosfer dukungan ribuan orang bisa membuat lawan goyah. Sementara Bobotoh selalu menekankan mental juara. Mereka yakin bahwa Persib punya pengalaman untuk menghadapi tekanan dimanapun. Ekspektasi suporter sebenarnya lebih dari sekadar kemenangan. Mereka ingin melihat perjuangan total di lapangan. Aremania ingin melihat pemain-pemain Arema berlari tanpa kenal lelah, bertarung sampai tetes keringat terakhir. Bobotoh ingin melihat Persib tampil disiplin, penuh semangat, dan menunjukkan karakter tim besar. Bagi kedua kubu, permainan indah tanpa hasil mungkin masih bisa diterima,
Tetapi permainan tanpa semangat adalah sebuah pengkhianatan. Tidak bisa dipungkiri, rivalitas panjang juga menciptakan dinamika tersendiri. Ada persaingan gengsi, ada kebanggaan kota, dan ada sejarah yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap laga selalu memunculkan cerita baru yang akan dikenang. Inilah yang membuat ekspektasi supporter begitu tinggi. Mereka tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin menjadi bagian dari sebuah cerita besar. Bagi pemain, ekspektasi ini bisa jadi motivasi atau tekanan. Beberapa pemain mampu tampil luar biasa karena dukungan supporter, tetapi ada juga yang justru terbebani. Pelatih kedua tim tentu harus bijak mengingatkan anak asuhnya untuk fokus pada permainan, bukan hanya pada atmosfer luar. Karena di balik sorak-sorai dan nyanyian, ada ekspektasi yang sangat besar. Pada akhirnya, ekspektasi supporter selalu menjadi faktor penting. Mereka adalah energi yang bisa mengangkat semangat tim, sekaligus ujian mental bagi lawan. Laga Arema versus Persib kali ini tidak hanya soal siapa yang lebih kuat di lapangan, tetapi juga siapa yang lebih mampu menjawab ekspektasi supporter mereka. Setelah membedah kondisi terkini kedua tim, strategi pelatih, faktor penentu, hingga ekspektasi supporter, kini tibalah saatnya membicarakan prediksi. Laga Arema melawan Persib kali ini jelas bukan laga biasa. Ia adalah ujian mental, taktik, dan kekuatan fisik. Hasil akhirnya bisa memengaruhi posisi di klasemen, tetapi lebih dari itu, bisa mengubah atmosfer seluruh musim. Dari sisi performa, Persib terlihat sedikit lebih stabil. Mereka baru saja menahan imbang tim kuat lain City Sailors di kompetisi Asia, sebuah hasil yang menunjukkan daya tahan dan mental tanding mereka. Meski hanya mengoleksi 7 poin dari 4 laga, tren permainan Persib cenderung meningkat. Ada perbaikan di lini tengah, ada chemistry yang mulai terbangun antara pemain lokal dan asing, serta ada rasa percaya diri yang terus tumbuh. Arema, di sisi lain, datang dengan tekad bangkit. Performa mereka fluktuatif, tetapi justru itu yang membuat laga ini penuh misteri. Kadang-kadang, tim yang baru saja kehilangan poin bisa tampil lebih garang, seolah kemarahan mereka diubah menjadi energi positif. Bermain di hadapan ribuan Aremania jelas menjadi motivasi tambahan. Arema tidak ingin kembali kehilangan poin, apalagi di laga bergengsi seperti ini. Jika berbicara head-to-head, Persib lebih unggul. Dalam 5 pertemuan terakhir, mereka jarang kalah dari Arema. Statistik ini tentu memberikan rasa percaya diri, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika membuat mereka terlalu percaya diri. Arema pasti menyadari kelemahan ini dan akan berusaha membalikkan keadaan. Faktor penentu yang sudah dibahas sebelumnya akan berperan besar. Jika Persib mampu menjaga fokus sepanjang 90 menit, mereka berpeluang besar mencuri poin. Namun, jika Arema bisa menekan sejak awal dan memanfaatkan dukungan supporter, jalannya laga bisa berubah drastis. Prediksi skor berdasarkan analisis saat ini adalah kemenangan tipis untuk Persib dengan skor 2-1. Persib punya lini depan yang lebih produktif dan pengalaman di laga besar, sementara Arema cenderung inkonsisten di penyelesaian akhir. Namun, hasil ini tentu bukan harga mati. Satu kesalahan kecil, satu keputusan wasit, atau satu momen ajaib dari pemain bisa mengubah segalanya. Bagi supporter, apapun hasilnya, laga ini akan menjadi bagian dari sejarah panjang rivalitas Arema dan Persib. Aremania ingin melihat timnya bangkit, Bobotoh ingin melihat timnya terus mendaki klasemen. Keduanya sama-sama punya alasan untuk berharap besar. Penutup dari semua analisis ini adalah satu hal. Pertandingan Arema versus Persib bukan hanya soal skor. Ini tentang kebanggaan, sejarah, dan cerita yang akan diwariskan. Siapapun yang menang, laga ini akan selalu dikenang sebagai salah satu duel klasik sepak bola Indonesia. Dan seperti biasa, sepak bola selalu punya cara menghadirkan kejutan.